Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 16 Juli 2024. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bersatu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Juga selamat datang dan selamat beribadah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali berbakti bersama-sama dengan kami di tengah-tengah jemaat GKI Betania Asasar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu lalu. Doa kami Tuhan yang punya kehidupan ini menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kehidupannya. Kami mohon perhatian untuk mendengarkan warta ibadah PKB Minggu 16 Juni 2024. PKB yang dikunjungi PKB di Rayon 8 KSP Elin, pelayan penatua hari berencana. Ibadah Par sore Senin 17 Juni 2024. Kelas remaja teman yang dikunjungi Valen Arupi sore, pelayan kakak Leni Abubar. Kelompok Beatrix Suwarman, adik yang dikunjungi Gisel Wayusi, pelayan kakak Anike Wiriangi dan kakak Deta Bangapro. Kelompok Tom dan Reni, adik yang dikunjungi Yakomina Marani, pelayan kakak Novela Rumbobiar dan kakak Yanti Manubandu. Kelompok Sobipati, adik yang dikunjungi Hain dan Stanleus Batbual, pelayan kakak Justina Ayaniseba dan kakak Paulina Urus. Kelompok John Marani, adik yang dikunjungi Putri Tawaru, pelayan kakak Napadua. Kelompok John Marani, kelas remaja kelompok John Marani yang dikunjungi Putri Tawaru. Kelompok John Marani kelas anak, adik yang dikunjungi Seantan, pelayan kakak Pinakabu. Kelompok Robert Raikes, adik yang dikunjungi Raymond Seu, pelayan kakak Deta Anggapro. Kelas Alkitab, kelompok YSKN dan kelompok Kaleb Marani akan diatur oleh koordinator kelompok. Ibadah PAM Selasa 18 Juni 2024. Teman yang dikunjungi Saudara Mantos Mariai, pelayan MC Saudara Reynal Wiyai, pelayan liturgi Saudari Ana Ayer, pelayan firman dan syafaat Siama Samuel Patibawaya. Ibadah PW Rabu 19 Juni 2024. Ibadah gabungan PW yang dikunjungi kelompok 5 Parmite Iai, pelayan liturgi kelompok Betsi Mosayo, pelayan firman penatua Beatrix Andoi. Tempat pelaksanaan ibadah keluarga Orpa Manal, samping kantor distrik Wasio. Ibadah keluarga Jumat 21 Juni 2024. Rayon 1 keluarga yang dikunjungi Bapak Kurelen Morisio, pelayan liturgi Ibu Rosita Riwari, pelayan firman dan syafaat penatua Beatrix Andoi. Rayon 2 keluarga yang dikunjungi Bapak YW Ayaniseba, pelayan liturgi Bapak Yakonia Sayuri, pelayan firman dan syafaat Siama Kristina Marani. Rayon 3 keluarga yang dikunjungi Bapak Melki Manibui, pelayan liturgi Ibu Anike Wiriangi, pelayan firman dan syafaat penatua Yudi Dewa Mahmud. Rayon 4 yang dikunjungi keluarga Otniel Sampingan, pelayan liturgi Sudari Lince Imburi, pelayan firman dan syafaat penatua Julius Borwa.
Rayon 5 yang dikunjungi keluarga John Cabral, pelayan liturgi Saudara Pembalen Munagi, pelayan firman dan syafaat Penatua Juliana Manopapami. Rayon 6 yang dikunjungi keluarga Nicholas Kerewai, pelayan liturgi Ibu Adriana Seum, pelayan firman dan syafaat Penatua Janeta Morin. Rayon 7 yang dikunjungi keluarga Hari Baransano, pelayan liturgi Imelda Hayati, pelayan firman dan syafaat Siama Seti Indiri. Rayon 8 yang dikunjungi keluarga Yohanes Rumasek, pelayan Penatua Yohana Ular Benaran. Rayon 9 yang dikunjungi keluarga Wendy Babes, pelayan liturgi Ibu Loisa Rayar, pelayan firman dan syafaat Penatua Gerson Ramade. Pengumuman berasal dari PHMJ Betaniawasu ditujukan kepada Majelis Jemaat dan keluarga besar Kesukuan Sorong Raya. Isi pemberitahuan tanggal 23 Juni 2024 akan dilaksanakan ibadah kontekstual Kesukuan Sorong Raya. Oleh sebab itu, PHMJ sangat mengharapkan partisipasi dari keluarga besar Sorong untuk turut serta dalam latihan lagu-lagu yang akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Senin sore bertempat di gereja Betania Lama. Pengumuman yang kedua berasal dari Badan Pelayanan Sumpah Jemaat GKI Betania Waso 1 ditujukan kepada semua anggota PAM. Isi pemberitahuan akan dilaksanakan ibadah pertukaran mimbar bersama PAM Jemaat GKI Alexander Akif Ule. Waktu pelaksanaan kegiatan Senin 17 Juni 2024 jam 10 pagi bertempat di Pantai Ketapang 5 Maniwan. Demikian pengumuman ini, mohon partisipasi dan kehadiran teman-teman PAM. Bapak Ibu Saudara, demikianlah waktu ibadah untuk kita di pagi hari ini, dan marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah hari ini akan dipimpin oleh Penatua Julius Korwan. Selamat beribadah dan Tuhan berkati. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan menyambut ibadah kita di pagi hari ini. Sejemput jemaat bangkit berdiri. Kita buka dalam nyanyian rohani 106. Kita nyanyi yang pertama dan ayatnya yang kedua. Terang matahari. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Masih dalam keadaan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 94, baik yang pertama dan baik yang kedua.
Silakan duduk kembali. Atas nama jemaat, kesempatan yang pertama diberikan kepada solo majelis untuk mempersembahkan pujian yang telah dipersiapkan. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 63 ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai.
Jemaat berturut-turut siapkan nyanyian Mazmur 6, baik yang pertama dan ketiga, setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan nyanyian rohani 147, baiknya yang pertama dan ketiga setelah kita menerima cerita keampunan. Kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, terutama dalam 1 minggu kerja yang kita telah lewati, secara tidak sadar ataupun sadar, kita telah menyakiti hati Tuhan dan hati sesama lewat tindakan kita, lewat tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kita. Untuk itu marilah kita menghadap Tuhan seraya merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Kita mengaminkan dengan menyanyi bersama Mazmur 6, baiknya yang pertama dan yang ketiga. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya dalam kitab Yesaya 12 ayat 1 sampai 3
yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita mengaminkan anugerah pengampunan dosa yang baru saja kita terima, sambil nanti kita bersalam-salam sebagai tanda kita telah dihapuskan dosanya. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 147 bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah, saya mensuruh anggota jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan hukum Tuhan untuk kita lakukan dalam hari-hari hidup kita. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 hingga 17 yang berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Atas nama jemaat diberikan kesempatan kepada vokal grup Rayon 2 untuk membawakan pujian yang telah dipersiapkan. Vokal grup Rayon 2.
renungkan bersama-sama, kita akan memohon penyertaan Roh Kudus atas kita sebelum kita membaca firman Tuhan dan doa pembacaan firman Tuhan dalam bentuk pujian atau nyanyian yang akan kita sama-sama nyanyikan dari Kidung Jemaat 415, Kidung Jemaat 415 baitnya yang kedua. Kepada domba haus dan lesu serta kata-kata seterusnya. Pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama secara sinodal yang akan dikhotbahkan di semua mimbar GKI pada pagi hari ini terangkat dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal yang ke-31, Ulangan 31 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya dalam kitab masing-masing. Perikop kita diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan menggunakan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah digunakannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Sebab Engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian jauh pembacaan pasal firman Tuhan kepada kita. Yang dikatakan berbahagia ialah kita sekalian yang membaca, mendengar, merenungkan firman-Nya serta memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Vokal grup Hosana diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dengan lagu yang telah dipersiapkan. Vokal grup Hosana. We'll
Tidak terasa ya, kita sudah berada di pertengahan tahun. Kita berada di minggu ketiga bulan Juni tahun 2024. Hari ini kita akan belajar seri kebenaran firman Tuhan yang telah didesain oleh Sinode GKI Tanah Papua atas tuntunan Roh Kudus. Pembacaan kita ini masih berbicara tentang tema besar tahun ini, yaitu tahun pemberdayaan, dengan fokus triwulan 2 yang arahnya kepada Kristus penebus dan Roh Kudus pembaharu adalah pokok pemberdayaan dunia. Pembacaan kita sekarang masih erat kaitannya dengan pembacaan 2 minggu lalu dan minggu yang lalu, di mana Tuhan memberdayakan dan mengutus Yusuf, tapi juga Musa, untuk melaksanakan misi yang ditetapkannya guna mewujudkan visinya Tuhan, guna menjawab apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak dunia maupun umatnya. Saudara-saudara yang diberkati, Alkitab banyak mencatat tentang tokoh-tokoh kepemimpinan dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Bahkan Allah telah memberikan satu amanat kepemimpinan kepada manusia sejak manusia pertama, yaitu untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Dapat kita baca pada Kejadian 1 ayat 28, dan berbicara tentang kepemimpinan Kristen. Tidak bisa kita samakan dengan kepemimpinan pada umumnya, karena gaya kepemimpinan Kristen harus mengacu pada Alkitab, ya, harus mengacu pada Alkitab sebagai tolak ukur kebenaran. Seorang pemimpin harus memahami bahwa sumber asal mula otoritas atau yang lebih berkuasa di atas kepemimpinan itu sendiri, yaitu sumber otoritas dan asal mula kepemimpinan berasal dari Allah yang berdaulat. Allah yang memilih dan memanggil seorang pemimpin untuk melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan agenda kerja Allah. Karena itu, pemimpin Kristen harus bisa menghadapi masalah dan tantangan yang muncul pada zamannya. Salah satu topik yang selalu hangat untuk dibicarakan adalah masalah kepemimpinan. Topik ini selalu hangat untuk dibicarakan karena manusia secara langsung atau tidak langsung sering berkaitan dengan urusan kepemimpinan. Berbicara soal kepemimpinan bukan hanya secara sempit membicarakan pajak para pejabat tinggi negara atau birokrasi pemerintah seperti presiden, menteri, ketua DPR, kepala daerah, kepala dinas, kepala kampung atau pemimpin besar lainnya. Masalah kepemimpinan banyak bersentuhan dengan semua orang, karena yang disebut pemimpin pada dasarnya bersifat luas. Di keluarga, di komunitas berkelompok, di organisasi bisnis, organisasi profesi, organisasi olahraga, bahkan dalam lembaga gerejawi atau kepanitiaan di dalam gereja, dan lain sebagainya, selalu membutuhkan pemimpin
atau orang yang mengkoordinir, yang disebut koordinator. Maka jelaslah masalah kepemimpinan selalu penting untuk dibicarakan karena semua orang berkaitan dengan urusan kepemimpinan. Di sini saya coba untuk merangkum sifat-sifat kepemimpinan Kristen yang bersumber dari 3 pembacaan berturut-turut ke belakang, 2 minggu yang lalu, minggu lalu dan minggu ini. 3 sifat kepemimpinan Kristen, bahwa kepemimpinan Kristen harus melibatkan 3 kombinasi sifat dasar, yaitu yang pertama, seorang pemimpin Kristen adalah seorang yang ditetapkan dan dipanggil oleh Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, seorang pemimpin dalam Kristen adalah orang dengan cara memimpin menggunakan karakter kepemimpinan Kristus. Dan hal yang ketiga, seorang pemimpin Kristen memiliki kemampuan untuk melakukan misi dalam rangka mewujudkan visi Allah di bumi. Jadi sederhananya, pemimpin dalam Kristen adalah seorang hamba. Ingat, seorang hamba, bukan seorang bos. Ya, seorang hamba yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas kepemimpinannya dengan kehendak Allah dan memimpin dengan karakter seperti Kristus dalam menunaikan tugas panggilannya. Ini dulu dasar yang sengaja saya giring Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk kita harus memahami bersama-sama sebelum kita masuk lebih jauh menguraikan pembacaan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, yang pagi ini lebih fokus membahas tentang keadaan di mana kita sebagai orang Kristen merespon atau menyikapi kejadian pergantian kepemimpinan. Kekasih-kekasih Yesus, masih bernuansa kepemimpinan. Pembacaan kita di pagi hari ini dari Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8 berbicara tentang pergantian kepemimpinan, atau lebih keren dengan sebutan mutasi atau rotasi jabatan seorang pemimpin. Pergantian kepemimpinan dari siapa ke siapa? Tentunya sesuai pembacaan kita di saat ini, yaitu dari Musa kepada Yosua, dengan tema yang menyerotinya adalah meneruskan warisan kepemimpinan. Di mana dalam nas yang kita baca pada pagi hari ini menceritakan pemimpin umat Israel, yaitu Musa, yang sedang mengumpulkan semua orang Israel. Ia khawatir kalau ketika ia telah pergi meninggalkan mereka, ketika ia tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, ia khawatir mereka akan meninggalkan Allah. Maka Musa mengucapkan apa yang harus disampaikannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya melalui nasihat dan peringatan. Dalam pasal pembacaan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, ia mengumpulkan mereka bersama untuk menguatkan mereka, terutama terkait 2 hal, yaitu tentang pergantian kepemimpinan, dan yang kedua tentang peperangan atau untuk menduduki tanah Kanaan
yang akan mereka hadapi. Sesungguhnya ini membuat bangsa Israel berkecil hati bahwa Musa harus diambil dari tengah-tengah mereka pada saat keberadaannya sangat-sangat dibutuhkan, karena perjalanan mereka sudah hampir mencapai garis finish. Setelah perjalanan yang melelahkan 40 tahun lamanya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Hal ini terlihat dari mereka menghendaki Musa untuk dalam masa tuanya ketika sudah tidak berdaya harus terus menumpangkan tangan dari puncak bukit memberkati mereka berperang mengalahkan orang Amalek yang dipisahkan dalam Keluaran 17 ayat 10. Walaupun Musa sendiri sudah tidak kuat lagi untuk mengangkat tangannya. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada tawar-menawar lagi. Dalam kisah yang kita baca ini, Musa berkata, umurku telah 120 tahun dan aku tidak dapat giat lagi, sebagaimana ayat 2 pembacaan kita. Dengan kata lain, Musa tidak lagi dapat melaksanakan tugas jabatannya sebab Musa sudah berusia sangat tua dan sudah waktunya bagi dia untuk berpikir meletakkan jabatannya dan kembali ke tempat peristirahatannya. Ia yang telah mencapai usia yang begitu lanjut, sebagaimana doa Musa dalam Mazmur 90 ayat 10, bahwa 70 tahun atau bonus 80 tahun merupakan batasan usia manusia pada umumnya. Dari sini kita dapat mengambil poin yang pertama yang merupakan pesan Tuhan kepada tiap kita di pagi ini, yaitu kepemimpinan seseorang tidak akan kekal abadi. Semua ada masanya. Dari cerita ini, dari pelajaran pertama ini, saya teringat pesan dari seorang tokoh di Kabupaten Teluk Bondama ini, yaitu kalimat dari bupati yang kedua di Kabupaten Teluk Bondama ini. Beliau pernah berkata, setiap pemimpin mempunyai masanya dan setiap masa memiliki pemimpinnya. Inilah hal pertama yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita. Marilah kita lihat poin yang kedua yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita melalui teks pembacaan Alkitab di pagi hari ini, bahwa Musa taat menjalani ketetapan Ilahi berkaitan dengan peralihan kepemimpinan yang akan dialami, bahwa Tuhan telah berfirman, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Maka dengan mendekatnya bangsa Israel ke tepi sungai Yordan, dengan ini Musa menyadari bahwa tugasnya sampai di sini saja. Ia harus merelakan kepemimpinannya diteruskan dan dilanjutkan oleh seorang yang ditetapkan Allah untuk melanjutkan kepemimpinannya, yaitu Yosua. Allah sendiri berfirman bahwa Yosua yang akan melanjutkan memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan memasuki serta merebut Kanaan,
sebagaimana pembacaan kita ayat 2b dan ayat 3b. Demikianlah Allah telah menetapkannya, dan Musa tidak tawar-menawar lagi dengan Tuhan, tetapi Musa menerimanya. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat pelajaran yang kedua yang akan menjadi pedoman dalam kepemimpinan kita sebagai seorang Kristen, yaitu kita harus taat pada ketetapan Allah berkaitan dengan pergantian kepemimpinan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, ketika Yosua ditunjuk menggantikan Musa, ia masih dibilang pemula, amatir. Kemampuannya jauh di bawah sang senior. Dia pun juga bukan figur yang ternama. Namun Tuhan berkata dalam kitab Yosua 3 ayat 7, Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala selaku manusia duniawi yang memiliki sifat dasar haus akan kekuasaan, haus akan ketenaran, haus akan posisi yang lebih tinggi, terkadang kita sebagai manusia, kita lewat batas, kita hilang kontrol. Sebagai orang Kristen, kita belum sepenuhnya berlaku seperti Musa pada pembacaan kita ini, di mana Musa dengan rela hati menaati apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas karir kepemimpinannya untuk diserahkan kepada penggantinya, yaitu Yosua. Bahkan dalam pembacaan kita ini, Musa mempromosikan dan menyebut nama si penggantinya itu kepada semua orang Israel yang dikumpulkannya. Beda dengan kita pada umumnya, jarang sekali kita rela menceritakan kepada bawahan kita atau kepada anggota kita tentang siapa nama pengganti kita. Kalaupun kita menyebutkan nama si pengganti kita, biasanya kita manusia akan menceritakan sisi-sisi kejelekannya saja. Kadang terlontar dari mulut kita, ya. Ini pemandangan hari-hari. Kadang terlontar dari mulut kita, ya mayau, saya ini sudah, saya boleh. Dulu tuh waktu saya masih jadi badan pengurus tuh, saya bikin ini, saya bikin itu, dan lain sebagainya. Sayang pengaruh. Kamu sekarang pasti suka mengeluh-mengeluh toh. Dulu waktu saya pimpin kamu sejahtera toh, dibanding yang pemimpin yang baru ini kan. Nah, kadang kita tidak terima dengan berakhirnya masa jabatan kita dan menjelek-jelekan kepengurusan yang baru. Kalimat-kalimat demikian tidak mencerminkan sifat kepemimpinan Kristen sebagaimana uraian kita pada pendahuluan tadi. Yaitu kita harus menyadari bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang ditentukan, ditetapkan, dan dipanggil sendiri oleh Tuhan untuk memimpin suatu komunitas. Kadang melalui SK atau keputusan pimpinan, kadang ada pergeseran status jabatan,
yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita selaku manusia biasa protes kepada atasan kita, bahkan protes kepada Tuhan. Bukan rahasia lagi, apalagi kalau kita di daerah ini. Biasanya kalau penggantian pejabat tidak sesuai dengan kehendak kita, kadang terjadi pemalangan kantor, kadang kita bikin aksi protes, demo, bikin surat penolakan, dan lain sebagainya. Melalui firman Tuhan kepada kita di saat ini, menyikapi sebuah fenomena rotasi jabatan atau pergantian kepemimpinan, kita harus melihat dari kacamata kepemimpinan Kristen, yaitu bahwa itu adalah ketetapan dari Tuhan, dan kita harus menerima apa yang menjadi kehendaknya, karena pasti ada maksud Tuhan di balik peristiwa itu. Inilah pelajaran kedua dari seri firman Tuhan kepada kita di saat ini. Mari kita lihat apa pesan ketiga yang kita dapati dari pembacaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati, meskipun Musa sendiri tidak diperbolehkan menyeberangi Sungai Yordan, tetapi besar hasratnya untuk menguatkan hati orang-orang yang akan pergi menyeberanginya, sebagaimana Musa menyerukan kepada umat Israel pada ayat yang ketiga bagian A, ayat 4, 5, dan 6 pada pembacaan kita. Yaitu Musa berkata kepada umat Israel, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Di sini, di akhir kepemimpinannya, Musa terus memberi motivasi kepada pengikutnya, kepada anggotanya, kepada umat besar yang dipimpinnya, yaitu Musa membuka pemahaman umat Israel bahwa kepemimpinan yang kekal, pemimpin yang abadi adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhanlah yang akan ada di depan bangsa Israel dalam menyeberangi Sungai Yordan dan selanjutnya masuk merebut tanah Kanaan dari bangsa yang sementara menduduki tanah itu. Di akhir cerita, ketika pemimpin berganti, toh juga kepemimpinan ilahi tetap berkelanjutan. Dan itu bukan karena kemampuan Yosua sebagai pemimpin berikutnya, melainkan karena pernyataan Tuhan turun atas dirinya. Para pemimpin pemerintah atau pemimpin dalam gereja datang dan pergi silih berganti. Ini hal yang normal. Ini lumrah dalam sebuah kepemimpinan. Dan kadang membuat arah dan gaya kepemimpinan jadi berbeda. Namun tidak perlu kita resah dan gelisah. Sebab sebenarnya Kristuslah yang menjadi pemimpin yang sejati. Yang kita perlukan hanyalah kita bersedia hidup menuruti ketetapan Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Selanjutnya kita harus mengimani bahwa Tuhanlah yang akan memperlengkapi kita. Dari sini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa jika kita dipercayakan ada dan duduk sebagai pemimpin atau pengurus atau sebagai orang yang dituakan dalam suatu organisasi
maupun komunitas tertentu, kita harus menjadi pemimpin yang selalu memberikan motivasi kepada anggota kita, menguatkan iman percaya dari orang-orang yang kita pimpin, memberi harapan-harapan yang pasti sesuai dengan janji dan firman Tuhan kepada mereka, dan tentunya selalu mengingatkan orang-orang yang kita pimpin untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang merupakan pemimpin yang agung yang akan memimpin umatnya dalam menghadapi perjalanan hidup mereka. Hal ini mengingatkan kita pada sifat kepemimpinan Kristus. Ketika Yesus Kristus hendak terangkat ke surga, Ia memberikan tugas kepada penerus-penerusnya yang akan bertugas menebarkan benih firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Ia memberikan tugas atau amanat agung, namun dibekali dengan motivasi dan memberikan harapan pasti bahwa para muridnya akan disertai, bahwa para muridnya tidak akan berjalan sendiri. Yesus akan menyertai mereka hingga akhir zaman. Menyertai di sini berarti memimpin mereka, menaungi mereka, bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang terakhir atau yang keempat yang bisa kita petik dari nas pembacaan firman Tuhan kepada kita di saat ini, sebagaimana terangkat pada ayatnya yang ke-7 dan ke-8, di mana Musa memanggil Yosua dan memberikan motivasi dan penguatan kepada calon penggantinya itu. Ia menceritakan pengalaman rohaninya selama ia memimpin, dan ia yakin bahwa hal yang sama, yaitu pemeliharaan Tuhan, akan tetap menjadi bagian dalam kepemimpinan Yosua ke depan. Maka pesan yang keempat yang kita dapat pada pembacaan kita ini, yaitu seorang pemimpin harus mempersiapkan seorang yang akan menggantikannya. Ia harus mendorong dan memberi arahan kepada calon penerusnya agar pelayanan yang akan ditinggalkan tetap dapat berjalan dengan baik. Musa menguatkan Yosua serta memberikan tugas dan wewenang agar Yosua belajar memimpin umat Allah. Ada pepatah yang sering kita dengar dalam pelajaran ilmu kepemimpinan modern, yaitu pemimpin dikatakan berhasil, ya. Pemimpin dikatakan berhasil kalau pemimpin tersebut bisa mengkaderkan calon penggantinya untuk suatu saat dapat menjadi pemimpin menggantikannya. Dalam proses mentoring atau pembinaan atau pengasuhan atau pendampingan kepada kader atau calon pengganti Musa, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Musa terhadap Yosua. Musa memberikan pengalaman serta penerangan kepada Yosua. Ia membimbing hingga ke dalam hal-hal yang sangat praktis, yaitu antara lain ketika bangsa Israel harus menghadapi bangsa Amalek dalam pertempuran, Musa menjadikan Yosua panglimanya. Di sini sudah terlihat proses kaderisasi.
Ketika pengintaian ke tanah Kanaan, Yosua pun diutus Musa bersama 11 orang lainnya. Begitupun ketika Musa membutuhkan asisten pribadi, Yosua yang dipilihnya. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang kali untuk mempersiapkan Yosua menjadi pemimpin kelak. Kekasih-kekasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita kadang hadir dalam komunitas kita, baik dalam berpemerintahan, di kantor, di lembaga-lembaga gereja, atau dimanapun kepengurusan yang Tuhan percayakan untuk kita kepalai atau kita menjadi bagian di dalamnya. Kadang kita membuat diri inti, ya. Contoh konkretnya, file-file yang kita buat, file-file yang kita sendiri konsep, kadang kita sulit sekali untuk membagikannya ke orang lain. Terkesan kita tidak ingin orang lain lebih menonjol dibanding kita. Kita tidak ingin orang lain mencontohi atau mengambil hasil karya kita. Kita lebih memilih untuk menyimpan ilmu dan kelebihan kita itu dalam diri kita saja, agar kita sendiri yang mahir atau ahli dalam bidang tertentu. Sebenarnya kita keliru. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk berbagi apa yang kita miliki, baik skill, ilmu pengetahuan maupun pengalaman pribadi kita. Kita boleh bagikan kepada bawahan kita, kepada rekan kerja kita, dan kepada siapa saja yang kita anggap suatu saat kelak bisa menjadi bagian seperti apa yang kita ada dalam posisi kita. Karena tadi kita sudah sepakat ya, bahwa kedudukan dan wewenang kita ada masanya, bahwa kedudukan dan kewenangan kita ada batasannya, ada saatnya kita tidak lagi mengemban tugas itu. Kelak orang lain yang harus mengganti kita dalam peran tersebut. Maka jadilah pemimpin-pemimpin Kristen yang selalu mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan, sebagaimana tema pemberdayaan yang kita pedomani dalam tahun 2024 ini. Dalam hal praktis ya dan sederhana, dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin keluarga yang unggul ya, dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin keluarga, calon-calon imam-imam keluarga yang unggul. Anak-anak kita dari sejak dini mungkin kita sudah tanamkan nilai-nilai kejujuran. Kita sudah melibatkan mereka untuk memimpin doa makan, doa untuk sebelum tidur, dan lain sebagainya. Juga dalam mempersiapkan penerus-penerus bekerja dalam ladang Tuhan pada saat ibadah unsur misalnya, atau ibadah KSP. Kita sebagai pendeta atau majelis dapat melibatkan jemaat untuk mengambil bagian sebagai petugas dari sesi ibadah yang dilangsungkan. Dan contoh-contoh lain sebagainya sebagai bentuk proses pengkaderan yang menjadi penekanan pesan keempat dari pembacaan kita di saat ini. Itulah 4 poin yang sama-sama kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan firman-Nya agar tertanam abadi di hati dan diri kita sekalian, dan Tuhanlah yang memampukan kita
agar bukan cuma menjadi pendengar saja, namun juga menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Vokal grup Gloria diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan sesuai dengan lagu yang telah dipersiapkan. Thank
maka pemberian akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasar apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Nyanyian rohani 158 baitnya yang pertama dan seterusnya sambil persembahan dijalankan. Isilah Tuhan hidupku serta kata-kata seterusnya. Isilah Tuhan hidupku
perpuluhan dari keluarga-keluarga baik yang menyebutkan namanya dan yang tidak menyebutkan namanya, antara lain pengucapan syukur satu dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas penyertaan Tuhan hari lepas hari. Dua, pengucapan syukur dari saudari Sela Maniri atas berkat Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, pengucapan syukur dari keluarga Agus Bonggoibo buat anak Rosalia Ruth Bonggoibo, tamat dari SD dan lanjut ke SMP. Anak Domian Gabriela Bonggoibo, tamat dari TK dan lanjut ke SD. Serta anak Fredrik Immanuel Weliani naik kelas. Yang berikut pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang keenam, keluarga yang juga tidak menyebutkan namanya dari Rayon 7. Yang ketujuh, pengucapan syukur dari keluarga Y. Lianwatu untuk anak Yunira Margareta Lianwatu yang berulang tahun ke-12 tahun pada tanggal 15 Juni 2024. Yang kedelapan, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas ulang tahunnya pada tanggal 16 Juni 2024. Dan satu lagi, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas berkat-berkat yang dirasakan keluarga dalam kehidupan hari lepas hari. Perpuluhan satu dari keluarga Agus Bonggoibo, perpuluhan dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya, perpuluhan dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya dari Rayon 7, perpuluhan dari keluarga Wele Mauricio, keluarga dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya, perpuluhan dari Bapak Ham Samsiu, perpuluhan dari keluarga Stanley Pati. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami agungkan, kami muliakan, kami sapa melalui Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan yang Engkau perkenankan bagi kami, ada dalam persekutuan peribadatan di minggu pagi ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman, dan kini kami membawa sebagian kecil dari kelimpahan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, ajarkanlah kami untuk menghitung segala berkat-Mu, agar kami tahu mengucap syukur dan kami mau mengembalikan berkat itu untuk menopang pekerjaan Tuhan di tanah dan dunia ini. Bapa di surga, bersama dengan persembahan jemaat, ada pengucapan syukur dan perpuluhan yang telah hamba baca nama-nama mereka maupun yang tidak menyebutkan nama-nama mereka. Engkau Maha mengetahui apa yang menjadi bentuk pergumulan dan ungkapan syukur dari tiap-tiap keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi tangan-tangan yang mengelola keuangan gereja ini. Engkau mau memberkati, mendampingi mereka agar mereka selalu bekerja sesuai kasih dan kehendak. Inilah kami Tuhan, terimalah tubuh, diri, dan jiwa kami
sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan, lalu dengarlah doa ini yang kami bawa hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, ya, termasuk anak-anak, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77, baik yang pertama, baik yang kedua, dan baiknya yang ketiga. Kami berterima kasih atas perkenan hingga kami dapat bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, dan juga kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menghadapi pergantian kepemimpinan, apa yang harus kami perbuat, meneladani Musa dalam pembacaan firman Tuhan kepada kami sekalian di pagi hari ini. Kami juga Tuhan berdoa bagi pelayanan dalam jemaat 1 minggu berjalan ke depan, baik pelaksanaan ibadah-ibadah unsur dan rayon. Berkati pemimpin-pemimpin jemaat, PHMJ dan majelis jemaat. Mampukan kami agar kami selalu giat dalam menjalankan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami.
Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan di tingkat klasis GKI Wondama dalam program dan pelayanan. Sertai dan mampukan para hamba-Hamba-Mu. Kami berdoa bagi rencana peresmian revitalisasi kawasan pusat wisata religi Aitu Meri. Engkau mau menyertai panitia dan memberi kemampuan untuk melaksanakan peresmian sesuai dengan hari yang akan Engkau tetapkan kepada kami. Kami juga berdoa bagi pekerjaan di arah sinode. Engkau mau memampukan hamba-Hamba-Mu, jadikan mereka sebagai alat-Mu dalam melaksanakan program kerja maupun tugas keseharian mereka di tingkat sinode. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara, para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah. Engkau mau menjadi sumber hikmat, akal budi, memampukan para pemimpin kami untuk membawa kami ke dalam jalan yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi seluruh pergumulan masing-masing anggota jemaat. Dari rumah yang pertama dari rayon 1 hingga rumah yang terakhir di rayon 9. Sertai dalam tugas dan aktivitas sepanjang minggu berjalan. Dalam segala profesi kami masing-masing, Engkau lihat apa yang menjadi pergumulan kami. Jawab sesuai kasih dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi yang sakit agar Engkau pulihkan. Khusus kami berdoa bagi saudara kekasih, suami terkasih dari Ibu Sekretaris Jemaat yang sementara opnam di Rumah Sakit Albert Torre. Engkau mau pulihkan sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Bagi yang berada dalam kesusahan, Engkau kuatkan. Yang ada dalam usia senja, Engkau selalu ada dengan mereka, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa di sorga, kami juga berdoa mempertaruhkan anak-anak kami dalam jemaat. Kami bersyukur karena mereka telah melewati seluruh proses belajar mengajar tahun ajaran 2023-2024 yang berpindah jenjang pendidikan. Engkau menyertai dan menentukan ke sekolah lanjutan mana yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, kami pun berdoa kepada anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan tetap, yang mengikuti tes-tes masuk ke dunia pekerjaan sesuai dengan cita-cita dan harapan anak-anak kami. Engkau menjawab mereka sesuai kasih dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa pada rombongan Kasparawi Tuhan, perwakilan dari Kabupaten Teluk Wondama, terutama anak-anak-Mu yang akan berangkat dari Jemaat Betania Wasyo, yang akan bertolak ke Sorong untuk mengikuti perlombaan. Tetapi terlebih mereka akan ke sana untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau menyertai perjalanan mereka dengan kapal yang mereka tumpangi maupun alat transportasi lain yang akan mereka tumpangi, memberkati dan memberi mereka kekompakan dan konsentrasi yang baik, agar apa yang mereka telah latih selama ini dapat mereka aktualisasikan ketika memuji dan membesarkan nama-Mu di sana. Biarlah kehendak-Mu saja yang mau jadi terhadap prestasi yang akan mereka toreh di sana. Bapa di sorga, akhirnya kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang telah kami lakukan melawan kita dan kehendak-Mu. Serta dengarkanlah doa ini yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat mempersiapkan Kidung Jemaat 346, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga untuk kita mengakhiri ibadah kita.
pada bait yang ketiga saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Shalom. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Sebelum kita kembali dalam kehidupan kita, mari kita bersatu. Saat teduh mulai. Kesalahan Tuhan, demikian ibadah kita di hari ini. Dipersilakan untuk pesan bersalam-salaman kiri dan baik yang akan didukung. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu 100% semua tersenyum. Saya harap sukacita ini tetap kita jaga setelah kita pulang, sukacita ini sampai ke rumah, memberkati mereka yang tidak hadir hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama PMJ Majelis Jemaat dan Anggota Jemaat, terima kasih kami sampaikan kepada Penatua Yudis Korowa yang telah memimpin jalannya ibadah kita di hari ini. Tuhan mempunyai pekerjaan ini senantiasa menyertai memberkati Bapak dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Penatua Semas yang melayani di hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Solo Vokal Group yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Esatan yang telah mengiringi puji-pujian selama ibadah berlangsung.
Terima kasih kami sampaikan kepada tim multimedia dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terhormat yang telah menghadiri ibadah Minggu 16 Juni 2024. Kami mohon perhatian untuk mendengarkan warta ulangan. Yang pertama, pelaksana harian Majelis Jemaat mohon partisipasi dari keluarga besar Sorong Raya dan juga Penatua dan Semas Jemaat GKI Kabupaten Masur untuk ikut serta dalam latihan lagu-lagu dalam bahasa Moi, Maibrat dan juga bahasa Tambrau yang akan dinyanyikan dalam ibadah kontekstual kesukuan suku Sorong Raya pada tanggal 23 Juni 2024. Yang kedua, satu pemberitahuan dari Badan Pelayanan Unsur PAM Jemaat GKI Kabupaten Masur 1 ditujukan kepada semua anggota PAM bahwa pada tanggal 17 Juni, Senin 17 Juni 2024 jam 10 pagi akan dilaksanakan ibadah pertukaran mimbar bersama dengan PAM Jemaat Alexander Rapi Tule. Tempat pelaksanaan kegiatan di Pantai Ketapang 5 Manima. Demikian warta ulangan yang perlu kami sampaikan. Dan yang terakhir, jumlah general kita di pagi hari dalam ibadah ini, laki-laki dewasa 70 orang, perempuan dewasa 106 orang. Anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu daripada jam 9, laki-laki kecil 56, perempuan kecil 91. Jumlah kehadiran kita di ibadah sekolah minggu dan juga ibadah jam 9 323 jiwa. Saya lupa satu, atas nama PMJ terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang telah terlibat dalam pekerjaan di jemaat pada hari kemarin. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita untuk sama-sama bekerja bagi menunjang pekerjaan Tuhan di Kebun Jemaat Sakurai. Lebih dan kurang bila mana dalam penyampaian warta ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi juga mungkin ada salah pengucapan nama dan juga marga dalam warta ibadah, kami mohon untuk dimaafkan. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki minggu kerja yang baru di dalam berkat dan penyertaan Tuhan.